Halo, jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa dia punya potensi untuk penyembuhan dirinya sendiri. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa dia juga bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Jutaan orang banyak duduk berpikir menjalani hidup dengan penyakit yang dideritanya tanpa ada usaha untuk ingin hidup lebih baik atau sehat, hanya menunggu obat dan seolah-olah hidupnya seperti robot dan tidak ada kenikmatan yang dirasakan, mungkin karena kurang bersyukur. Oke, selanjutnya, ajal memang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, tapi untuk meniti menuju ajal tadi ada beberapa pilihan buat Anda. Mau menjadi orang pesakitan, hanya merasakan sakit yang menderita, menjadi orang yang lebih baik, berbagi pada sesama, atau mendapatkan kesehatan, kesembuhan, peningkatan walaupun sedikit, dan itu pencapaian yang harus dilakukan. Oke, jadi sugesti saya hari ini bukan mau memberi uang. Kok jadi gak serius ya? Oke ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti sampai belepotannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya kita duduk relax, kita memaksimalkan napas kita untuk mendapat kesehatan yang optimal. Oke, perkenalkan, saya William Broto. Saya seorang praktisi kesehatan yang bekerja di puskesmas dan pernah di rumah sakit juga lama. Kebanyakan kalau kita berjalan di poli itu orang terpajan dengan sesuatu yang membuat hidupnya seolah-olah menderita, menunggu obat, mencari kesembuhan, dan itu adalah sebuah usaha dan tidak bisa disalahkan. Tapi pemaksimalan kesembuhan itu sendiri sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya obat itu ada di sekitar kita, tapi kita belum memaksimalkannya. Beberapa waktu yang lalu saya mempelajari, dan mungkin saya bukan orang pertama ya, sudah ada dan banyak orang yang mempelajari hal ini untuk peningkatan kesehatan diri sendiri. Oke, leluhur kita, orang-orang dahulu, itu mereka melakukan self healing atau penyembuhan diri dengan menenangkan jiwanya, dengan melakukan kegiatan bersemedi ya, passion buat berenang. Dan itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan kita. Nanti kita lanjutkan. Oke ya, kita duduk santai di sini. Baiklah, sugesti yang akan saya berikan adalah sebenarnya obat ada di sekitar kita. Teori penyembuhan self healing sudah dilakukan oleh leluhur kita, seperti Arya Kamandanu, prabu-prabu yang dulu-dulu. Mereka tidak menggunakan obat. Ada bantuan dengan obat juga dan dengan ramuan. Tapi saat ini saya mau memaksimalkan tentang oksigen. Oksigen yang merupakan penyembuh bagi diri kita sendiri. Oksigen banyak berfungsi. Salah satunya jantung memerlukan oksigen untuk makanan. Otak juga butuh oksigen untuk makanan dia. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mengaplikasikan apa yang dimaksud dengan statement tentang tenaga dalam. Tenaga dalam atau tenaga yang ada di dalam tubuh manusia ini juga dikaruniakan oleh Allah, dan itu mampu membantu dan mampu dibuktikan. Ketika seseorang takut, saya pernah merasakan ketakutan dikejar oleh anjing dan tidak rasional, saya bisa melompat pagar setinggi 2 meter. Tidak rasional, ketika saya mau mengulanginya saya tidak mampu. Tapi ketika kondisi itu dibutuhkan, tenaga itu muncul dan saya mampu melompati dinding setinggi 2 meter. Ada pengalaman dari teman juga, dia mampu menyeberangi sungai, melompat sekali lompat sungai atau setier hanya dengan 1 kali lompatan, gara-gara dia hampir diseruduk oleh babi karena dia berburu. Hal seperti itulah tenaga dalam. Terus sekarang yang mau kita lakukan apa? Tenaga itu mampu kita lakukan untuk self healing atau penyembuhan diri sendiri, dan nanti juga bisa penyembuhan pada orang lain. Jadi mungkin ketika kalian menunggu obat,
menunggu terapi, bersenang-senanglah pikiran, bersihkan. Jangan terfokus dengan penyakit yang kalian derita. Ketika kalian ditensi masih tinggi, jangan berpikiran kok nggak sembuh-sembuh. Lakukan aja tahapan-tahapan itu, dan kalian bisa memaksimalkan teknik napas kalian. Tentu saja kalau di rumah sakit punya resiko ya, karena di situ banyak penyakit. Kalian menggunakan masker, bisa juga masuk kalau kita latihan napas dalam. Oke, kalau di rumah lebih maksimal ketika kalian sholat, setelah sholat maksudnya, atau kalian duduk seperti ini. Untuk latihan konvensional, tenaga dalam itu sendiri terdiri dari napas ditarik dan dikeluarkan dengan sama ketukan. Contoh seperti ini. Kalian tahan, kalian menarik napas menggunakan hitungan 1-5 seumpama. Kalian tahan juga 1-5 ketuk. Biarkan dia terserap dulu. Oke. Hal mudah seperti itu. Tapi jika kalian berada di dalam posisi duduk tertentu, kalian bisa memaksimalkan. Dan latihan ini, exercise ini akan terus dilakukan hingga kalian mampu menahan napas kalian semampu dan sekuat kalian. Oke. Bagaimana itu terjadi? Ketika napas kalian masuk, oksigen masuk, di dalam tubuh ada ATP, adenosine triphosphate, sebuah enzim energi yang ada di tubuh manusia. Itu akan segera mengikat oksigen, akan dibawanya, diedarkan, dipertemukan dengan glikogen, sehingga menjadi kalor panas tubuh akan beredar. Tubuh manusia ini terdiri dari titik-titik energi. Oksigen yang dibawa oleh adenosine triphosphate tadi akan dikelilingkan menuju titik-titik dan akan membedah semua energi sehingga mengalir dalam seluruh tubuh, dan kalian akan menjadi sebuah pusaran energi yang tidak berhenti. Karena menurut teori Cina, pusaran energi yang terhenti itulah yang menjadi masalah kesehatan. Ada titik di sini, 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 di tangan juga ada titik. Seluruhnya tersebar di seluruh tubuh manusia ini ada titik-titik energi, dan simpul itu saling berkaitan terus dan tidak ada berhenti. Kalau berhenti ya mati namanya. Oke. Ya, selanjutnya ketika kalian memaksimalkan latihan napas, maka proses metabolisme itu terjadi dan proses tenaga itu akan mendukung. Kebanyakan orang selalu terpesona tenaga dalam mampu memecahkan tembok, memecahkan kaca, mementalkan manusia. Itu adalah hal yang lain. Tapi mereka tidak terpesona ketika dia melakukan napas dari yang penyakit diabetes biasanya loyo-loyo, kemudian hari itu dia jadi fit, dia tidak menyadarinya. Oke. Padahal itulah esensi dari tenaga dalam itu sendiri, untuk self healing. Ketika dia mampu mengalirkannya, menghancurkan apapun, itu sudah lain urusan. Tapi orang banyak terpesona di situ sehingga mengabaikan ini. Padahal ini self healing ini sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang putus asa dan tidak punya harapan, seolah-olah hidup berkutat dengan penyakitnya. Oke, terima kasih perhatian Anda. Saya akan sedikit mengungkapkan. Saya juga seorang praktisi kesehatan dan menggunakan teknik pernapasan tadi untuk menyembuhkan diri sendiri. Minimal, kalaupun penyakit itu divonis dokter tidak sembuh, tapi minimal hari-hari Anda ada peningkatan kesehatan. Salah satunya, jika Anda menderita diabetes, glukosa yang beredar dalam tubuh membuat Anda berat. Anda membutuhkan insulin atau obat pemacu insulin. Ketika insulin ada, dia juga butuh bantuan dari pihak lain berupa tenaga dalam tadi untuk mengedarkan. Karena oksigen dan yang dikaitkan dengan glikogen atau gula yang disimpan dalam tubuh, kemudian dengan ATP tadi akan menjadi kalor panas tubuh dan membuat kalian lebih fit. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sugestikan hari ini. Tetap semangat di channel saya, dan insya Allah jangan menjadi orang yang merasa paling berat menderita di dunia, karena saya juga demikian. Tapi yakinlah masih ada orang lain yang menderita, dan kita harus bersyukur bahwa kita mampu memaksimalkan. Dan satu harapan, berlatihlah kalian napas, karena manusia ini rata-rata hanya 11% menggunakan energi dan tenaga dengan napas biasa. Jika kalian memaksimalkan dengan napas efektif, maka
tubuh kalian ini akan teraliri energi yang tidak ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Tentu saja hal ini adalah karena yang di atas. Allah memberikan solusi dan jalan kepada kita. Tetap selalu bersyukur dan berpikir positif. Energi atau tenaga dalam bukan sesuatu hal yang mistik dan gaib. Kalau gaib ya karena kita tidak melihatnya ya. Tapi maksud saya bukan pandangan seperti orang lain itu syirik atau apa ya, tapi itu ada ilmunya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Untuk itu jangan takut untuk melakukan ini. Anggaplah kalau kalian takut, Anda hanya memasukkan energi, memasukkan oksigen ke dalam tubuh Anda, bahwasanya tubuh itu memerlukan oksigen sebagaimana ikan yang di air pun membutuhkan oksigen untuk hidup. Jika 11% orang hanya menghirup, tapi kalian juga memaksimalkan energi, memaksimalkan teknik napas, kalian mampu menghisapnya lebih banyak lagi. Oke, pasti tetap pilih tempat-tempat yang baik. Makanya leluhur kita dulu ketika dia luka dalam, naik ke gunung, cari oksigen yang bagus, energi yang bagus, mereka melakukan teknik napas, terjadi kesembuhan. Kita saat ini banyak yang menderita penyakit dalam, penyakit PTM atau penyakit tidak menular. Oksigen sangat berperan penting untuk kegiatan itu, dalam penyembuhan itu. Oke, jadi jangan putus asa. Jangan lupa, di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu. Jika kalian punya sesuatu yang lebih dari saya, silahkan bagikan. Jika kalian tidak sependapat, tolong berikan komentar Anda dan tidak perlu mencaci maki, karena energi negatif itu kurang bagus untuk kesehatan Anda sendiri. Cukup di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nah, hati untuk kita sendiri. Thank you very much for watching.